Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Jafar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Lepas dari pengawasan orang tua, bocah di Mataram tewas tercebur ke gorong-gorong. Para pedagang korban kebakaran pasar di Lombok Barat meminta direlokasi sementara. Pemberlakuan sistem zonasi membuat sejumlah sekolah swasta di Mataram sepi pendaftar. Puluhan pedagang di pasar tradisional Karangbongkot, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat berharap pemerintah daerah segera mencarikan solusi yang baru untuk berjualan. Korban menilai kondisi pasar sudah tidak layak setelah terbakar hebat Senin sore. Mereka juga meminta diberikan bantuan modal karena hampir seluruh pedagang menderita kerugian karena kehilangan barang dagangan. Sejumlah korban juga masih terlihat mengais sisa kebakaran di lapak miliknya untuk mencari sisa barang yang masih bisa dimanfaatkan. Kondisi kita lebih cepat membaik, normal lagi, terus dari pihak pemerintah juga lebih tanggapannya lebih cepat tanggap. Untuk ganti rugi bagaimana nanti? Bagaimana harapan? Mudah-mudahan ada ya. Setiap pedagang dari kami, para pedagang pasti mengharapkan. Apa saja yang terbakar? Semuanya ludah, semuanya tinggal tersisa itu. Apa yang sudah jual itu? Bumbu dan sembako. Toko kelontong soalnya. Pemda berjanji akan mencarikan tempat relokasi yang tepat serta akan segera mengusulkan perbaikan pasar. Kita baru habis rapat koordinasi dengan semua OPD yang terkait untuk mempelajari lebih jauh tentang kebakaran yang terjadi dan apa tindakan-tindakan sementara yang bisa kita lakukan terhadap pedagang yang sekarang menjadi korban di sini. Begitu pada saat yang sama sekarang juga kami telah memeriksa beberapa tempat untuk merelokasi mereka sementara dari sebelah timur dan sebelah barat, tapi nanti keputusannya melalui rapat kembali untuk memutuskan bagaimana relokasinya dan dalam bentuk seperti apa relokasi itu, apa sudah bangunan sementara atau seperti apa belum kalau keputusan nanti setelah kita kembali rapat. Sementara Pemda menargetkan pasar akan dibangun ulang dengan konstruksi yang lebih nyaman, termasuk menata ulang seluruh lapak pedagang dan kejelasan asuransi mereka. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah sekolah swasta di Kota Mataram mengeluhkan minimnya pendaftar pada penerimaan siswa baru tahun 2023. Di SMA dan SMK Muhammadiyah Mataram misalnya, hingga berakhirnya pendaftaran peserta didik baru, jumlah pendaftar hanya 15 orang saja meski telah dibuka sejak bulan Mei lalu. Hal itu diduga karena banyaknya sekolah negeri yang membuka kelas tambahan dan berlakunya sistem zonasi yang ditetapkan Dinas Pendidikan. Selain tidak kalah dengan sekolah negeri untuk menarik minat siswa baru, pihak sekolah juga bahkan memberikan sejumlah keringanan seperti seragam gratis kepada siswa baru. Seperti ini setiap tahun, beberapa tahun ini. Sejak mulai tahun berapa Pak? Sejak udah 5 tahun ya, yang seperti 5 tahun. Apa tantangan ini Pak? Nah ini menurut kita kan ini yang sekolah swasta, rata-rata sekolah swasta itu kan seperti ini kondisinya. Bahkan ada yang beberapa sekolah yang ya tidak ada yang daftar, ada beberapa sekolah. Ada sih beberapa yang sudah daftar, cuman kita kan nanti nunggu di daftar ulangnya. Ya, jadi yang mendaftar yang mengambil formulir itu alhamdulillah sudah beberapa orang sudah ada, dan kita juga memakai untuk pendaftaran itu pakai online. Ya, jadi pakai online ada lewat media yang kita gunakan untuk pendaftaran online, dan sudah alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah masuk. Nah, tinggal nanti kita tunggu untuk kemudian anak-anak itu menyampaikan daftar ulangnya.
Meski kegiatan belajar mengajar akan segera dimulai pekan ini, namun sekolah akan tetap membuka pendaftaran hingga kuota siswa satu kelas rombongan belajar terpenuhi. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat mengimbau warga mewaspadai dampak cuaca hingga sepekan mendatang. Berdasarkan analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lombok Barat memprediksi terjadi anomali cuaca akibat El Nino. Selain hujan dan gelombang tinggi, fenomena El Nino juga menimbulkan angin kencang hingga kekeringan. BPBD akan terus menyosialisasikan mitigasi bencana khususnya bagi warga yang tinggal di lokasi rawan seperti di pinggir pantai atau di dataran tinggi. Kalau persoalan masalah mitigasi ini memang setiap di anggaran kami itu dia ada. Kalau persoalan masalah mitigasinya, karena ini dalam bentuk sosialisasi dan itu implementasi yang kami lakukan di lapangan gitu loh. Dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh muda di sini yang kami masuk itu ke desa. Sebab nanti ini yang kami menjadi penyambung lidah kami di bawah untuk bagaimana informasi itu supaya nyampe ke tingkat bawah, terutama di tingkat-tingkat masyarakat yang memang rawan terhadap kondisi-kondisi kebencanaan itu. Oke, diharapkan untuk masyarakat menghadapi kondisi gangguan cuaca yang tiba-tiba berubah seperti ini untuk tetap memantau informasi yang dikeluarkan oleh BMKG untuk kemudian bisa menanggulangi dampak buruk terjadinya cuaca ekstrim yang mungkin terjadi di tengah musim kemarau. Nanti ketika musim kemarau sudah kembali normal dan juga sudah tidak lagi terdapat hujan, masyarakat diharapkan untuk tetap mewaspadai kondisi bencana, kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologis berupa kekeringan. Selain meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di perairan, BPBD juga berharap warga berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah saat kondisi cuaca tidak menentu. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan peserta magang kerja ke Jepang diberangkatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat pekan ini. Para peserta merupakan para pemuda asal 10 kabupaten kota yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi ketat hingga dinyatakan lulus. Peserta akan mengikuti program magang dengan bekerja di sejumlah perusahaan industri selama 3 tahun. Selain menerima gaji 12 juta rupiah per bulan, mereka juga akan mendapatkan pengalaman kerja yang baik selama bekerja. Pada tahap pertama, Pemda memberangkatkan 78 orang dan akan terus dilakukan secara bertahap. Teman-teman ini selama magang juga mendapatkan insentif atau uang saku, dan ketika pulang nanti juga dapat modal usaha. Ini kelebihannya magang di Jepang. Dia mendapat pengalaman internasional, keterampilannya ada, hasilnya ada, malah uang sakunya lebih besar dari gaji pegawai negeri. Berapa teman? Ya rata-rata 12 juta sampai 15 juta sebulan kan, dan mereka perlindungannya dijamin. Makanya hari ini tantangan kontrak mereka, apa menjadi hak dan kewajiban selama magang itu diatur dalam kontrak. Ini disambut gembira oleh Jepangnya, mengupgrade kemampuan, bahkan mereka kalau pulang nanti dikasih modal, syukur-syukur sih bisa bekerja terus di sana, sehingga pengalaman di perusahaan-perusahaan besar nanti selama mapan baru bisa bikin bisnis yang lebih besar. Tapi ini satu terobosan dari Pak Kadis untuk jangan hanya ke Timur Tengah, Saudi, tapi juga ke negara-negara seperti Jepang, Taiwan, China, dan lain sebagainya yang masa depan banyak kemungkinan terjadi. Para peserta nantinya diharapkan mampu menerapkan keterampilannya saat kembali ke tanah air, serta mampu membuka lapangan kerja secara mandiri. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.